Salam selamat pagi anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita mau bersama-sama belajar mengenai perkembangan teknologi di era digital. Adapun tujuan pembelajaran kita mengenai tema hari ini adalah mensyukuri karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Yang kedua, kita dapat mengkritisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital. Anak-anak kasih Tuhan, tren era digital ada beberapa hal yang Pak Wal sampaikan. Yang pertama bahwa era teknologi yang semakin canggih menyebabkan perubahan besar. Adapun juga revolusi digital pada tahun 1980-an, hal ini terlihat dengan adanya perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital. Lalu selanjutnya ada paperless, merupakan salah satu tren di era digital di mana dokumen berbentuk digital. Yang keempat, pengembangan berbagai aplikasi semakin meluas seiring diproduksinya sistem operating system atau OS. Dan yang terakhir, tren era digital menyebabkan adanya perkembangan media sosial. Dengan perkembangan teknologi di era digital, ternyata ada beberapa dampak baik positif dan negatif. Nah, di sini kita mau melihat apa sih dampak positif dari teknologi sekarang ini. Yang pertama adalah memberikan berbagai kemudahan. Karena iptek mampu membantu dalam beraktivitas, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjang kegiatan belajar dan menciptakan serta meningkatkan kreativitas. Ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan, juga mempercepat proses yang lama saat mengirim atau menerima berita. Dan yang terakhir, memudahkan penyebaran atau meluasnya berbagai informasi. Adapun dampak-dampak negatif dari teknologi di era digital ini adalah banyak remaja Kristen yang menjadi malas ke gereja, malas berdoa ataupun bahkan membaca Alkitab, sehingga tidak peduli kepada Tuhan akibat kecanduan teknologi. Yang kedua, menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat teknologi elektronik seperti telepon genggam yang setiap hari biasanya anak-anak pegang dan kendalikan. Yang ketiga, dampak negatif yang ketiga adalah menjadi individualistis dan eksklusif. Jadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain, lebih mementingkan diri sendiri, seperti itu. Yang keempat, terjadinya kemerosotan moral atau pelanggaran asusila. Yang kelima, dampak negatifnya dapat melakukan tindakan kriminal. Tidak heran ketika di berita ada kasus-kasus di mana pelakunya adalah anak-anak remaja. Dan yang keenam, dampak negatif dari teknologi adalah pemborosan uang untuk hal yang tidak perlu. Biasanya game online yang butuh top up dan sebagainya itu juga akan menguras tabungan anak ataupun juga ekonomi orang tua. Nah, kita mau lanjut. Apa sih tantangan perkembangan teknologi ini di era digital? Dalam perkembangannya, dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat bagi orang banyak, melainkan juga memberikan suatu tantangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Penggunaan teknologi memudahkan seluruh kehidupan manusia dan membuat manusia bergantung pada teknologi tersebut. Kalian patut bersyukur dengan semua perkembangan teknologi yang ada, namun kalian harus mampu mengontrol serta mengendalikannya. Apabila sudah berlebihan dalam menggunakan teknologi, maka kalian sendiri yang akan dirugikan. Ingat anak-anak bahwa Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambahkan ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kitab Amsal hendak mengajarkan kita menjadi bijak dan memiliki pengertian. Oleh sebab itu, kita perlu banyak mendengar serta menambah ilmu dan menunjukkan bahwa iptek dapat digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan serta memperluas pengetahuan dengan disertai sikap takut akan Tuhan.
Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penggunaan iptek haruslah diawali dengan sikap rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Seperti yang sudah dikatakan dalam ayat Alkitab sebelumnya, kita perlu menambahkan wawasan tentang iptek. Namun semuanya dapat diterima apabila disertai sikap takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka orang bijak akan menyadari dari penyalahgunaan iptek. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah melalui perkembangan teknologi di era digital membuat remaja Kristen untuk terus bijak dalam menggunakan teknologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.